Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pagar Pelangi, Desa Dadapan, Kecamatan Sidan, Kabupaten Rembang. Salah satu keunggulan SMA Pamotan adalah kegiatan learning tour, di mana siswa-siswi diajak untuk berkeliling ke tempat-tempat wisata, potensi wisata di daerah sekitar SMA Pamotan di Kabupaten Rembang. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tetap semangat ya. Di sini saya Novita Eka Wulandari bersama Bapak Kiai Abadi, pemilik owner Pagar Pelangi, serta guru-guru pendamping mata pelajaran sosiologi SMA Negeri 1 Pamotan yang akan melakukan learning tour di Pagar Pelangi, Desa Dadapan, Kecamatan Sidan. Nah, ikuti terus kegiatan kita selanjutnya ya. Lembaga yang kami dampingi, Lembaga Sosial dan Pondok Pesantren RNASA, itu mendampingi anak-anak dari berbagai macam latar belakang. Bahkan anak korban pembantaian Rohingya ada, anak-anak yang berhubungan dengan hukum, baik selaku pelaku atau selaku korban ada, anak-anak yang keterbelakangan mental juga ada 27 anak. Anak-anak yang sampai saat ini saya tidak tahu anaknya siapa, rumahnya mana juga ada. Anak-anak konglomerat, anak-anak orang yang strata ekonominya atas juga ada. Jadi di RNASA itu tadi Pak Sinten, oh Pak Suhati ya. Pak Suhati tadi sudah memperkenalkan sedikit tentang RNASA. RNASA itu merek sabun apa-apa ya. RNASA itu kepanjangan dari Raudhatun Nasihin As-Siddiqiyah. Raudhah artinya tempat taman yang indah, Nasihin artinya anak-anak yang tumbuh kembang, As-Siddiqiyah artinya menjadi generasi yang jujur, yang amanah, yang berakhlakul kalimah, yang terampil. Saya juga tidak menyangka, karena kalau RNASA itu bisa berkembang seperti ini, bisa mendampingi anak lebih dari 200 anak, terus bisa mengembangkan usaha di bidang destinasi wisata dan budidaya-budidaya yang lainnya. Itu juga bukan ekspektasi saya. Itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah. Karena prinsip kami khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa memberi kemanfaatan pada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berlatar belakang prinsip itu, akhirnya kami siap menerima, mendampingi, dalam tanda kutip masih usia anak ya. Kalau usia sudah di atas 18, siap kami tidak bisa menerima. Adik ART kami juga tidak bisa menerima. Tapi kalau masih usia anak, dalam kondisi masalah sosial apapun, insya Allah kami masih bisa menerima selagi kapasitas tempat masih memadai. Pagar Pelangi dulu ya, targetnya adalah terapi untuk anak-anak yang mengalami gangguan mental, keterbelakangan mental, dan keterbelakangan pola pikir. Jadi ketika mungkin sudah sering ya, sudah ada yang pernah kesini di hari Minggu ya. Jadi ketika di hari Minggu banyak anak-anak yang agak aneh, itu adalah anak-anak dampingan kami atau anak-anak pondok yang notabene sedang terapi bersosialisasi dengan pengunjung. Pernah ketemu, ditanya, "Mbak kok cantik ya? Dari mana, Mbak?" Jangan lupa Mbak ya, datang ke sini lagi. Itu adalah anak-anak pondok yang memang sedang terapi untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan
dengan pengunjung. Intinya ya tadi kuncinya, i'malillahi bisukri wal yakin. Lakukan segala sesuatu hanya karena Allah, penuh dengan optimisme dan penuh dengan keenjoyan. Itu yang menjadi prinsip kami dan juga menjadi prinsip hidup adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagus adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Pak, sebelumnya minta maaf, nama saya Bu Indarti. Saya temannya Pak Suhadi. Aku anggap teman para Pak. Gini Pak, saya penasaran kenapa namanya kok Pagar Pelangi. Kemarin ada kemarin di WA itu ada siswa yang bilang gini, Pak, kenapa namanya kok Pagar Pelangi tidak tembok pelangi? Ini yang pertama. Ya. Kemudian Ya nanti saya jawab. Yang kedua Pak, Iya. untuk kriteria anak ini kan sebenarnya belum jelaskan lebih detailnya, nggih. Maksudnya gini, anak di sini itu apakah dari mulai kecil sampai SMA, nggih, atau bagaimana? Kemudian iya ukiran anak itu. Kemudian ini, kalau misalkan mereka nanti sudah berkeluarga, nggih, apakah masih tetap tinggal di sini atau mungkin sudah bagaimana gitu? Sampun sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Indarti. Nama Pagar Pelangi, filosofinya adalah pagar adalah sesuatu yang melindungi, bukan membatasi ya. Pagar itu bersifat melindungi. Mengapa menggunakan nama pagar? Pagar itu konotasinya adalah melindungi. Kalau tembok itu orang akan mengartikan membatasi. Mengapa kita menggunakan nama Pagar Pelangi? Pagar artinya sesuatu yang melindungi dari sesuatu yang bahaya atau yang tidak enak. Pelangi artinya kombinasi dari berbagai warna menjadi satu kesatuan dan menjadi harmonisasi yang indah. Karena kan gini ceritanya, setelah latar belakang sejarah berdirinya Pagar Pelangi. Depan pondok jenengan masuk ke lokasi sini mang tadi kan ada kandang sapi. Nah, samping kandang sapi itu kan Pondok Putri. Pondok Putri itu sering ada kunjungan, sering ada tamu. Begitu tamu keluar dari gerbang kok langsung kandang sapi, kotoran sapi. Akhirnya saya punya inisiatif. Tak tumbas ke kalau pring niku Bu. Sing tinggi meresi santen niku, anak-anak tak suruh mewarnai terserah. Dan anak-anak yang berkebutuhan khusus Pak pada saat itu. Tak suruh mungkin barokah bocah-bocah sing keterbelakangan yang gangguan jiwa tak suruh ngecat kabeh. Habis itu terus tak tempel-tempel. Akhirnya pagar tersebut terbuat dari kalo dengan penuh warna-warni, yang mewarnai adalah anak-anak yang mengalami keterbelakangan tadi. Setelah terpasang, setiap ada orang lewat dia mampir foto diposting, akhirnya dalam kurun waktu 3 minggu viral Pak. Dari itu begitu banyak pengunjung yang besar-besar punya inisiatif, Pak saya tak jualan Pak ya, kan banyak orang Pak seumpama jualan es itu kan laku, pasti lakunya. Akhirnya yang besar-besar punya inisiatif untuk jualan es, laku. Setelah ada jualan es, banyak pengunjung yang datang juga punya inisiatif lagi, Pak kita jualan ya. Ya nggak apa-apa jualan, tapi dengan satu catatan, jualan yang kira-kira tidak mengganggu jualan masyarakat yang ada di sekitar sini. Apa kira-kira? Dan menjadi fenomena yang menjadi apa ya? Fenomena yang terjadi pada masyarakat. Akhirnya saya punya inisiatif, kedudulana makanan tradisional, makanan-makanan yang sudah jarang kita temui di pasar-pasar, kita angkat lagi, kita jual, kita kemas, kita brand anak masyarakat sekitar, kita kumpulkan masyarakat sekitar, kita ajak untuk memproduksi yang bisa bikin emplek-emplek dari pati, yang gawe emplek-emplek kok pati, yang gawe kopang saka telo ya saka telo.
tapi brandnya sudah menggunakan brand Pagar Pelangi. Jadi anak-anak yang usia SMP ke atas mereka saya libatkan di sini khusus di hari Minggu menjadi pelayan, menjadi pemandu, menjadi jaga loket. Itu anak-anak semua. Menjadi kebersihan itu anak-anak pondok semua, Bu. Menarik. Berarti itu kan, berarti akhirnya selain mendapatkan bisa belajar ngaji, mereka juga bisa belajar berwirausaha. Gimana sih caranya merubah uang 1000 menjadi 1100 itu piye rekasane biar mereka bisa merasakan. Dan itu mereka dapat opah. Seneng akhirnya mereka, Pak, walaupun 20.000, 30.000 untuk anak-anak sekolah kan seneng, dan mereka juga bisa berkegiatan di luar pondok. Itu sudah merupakan refresh tersendiri bagi mereka. Nah itu untuk menggunakan pagar Pelangi, Bu. Berarti Terus Pagar Pelangi tadi kesimpulannya dari kandang sapi tadi. barokahnya kandang sapi, Iya. Pak. Makanya di sini ada kandang sapi. Terus akhirnya ya sering, Bu, mengapa namanya Pagar Pelangi? Pada saat saya mengisi seminar di Hotel Polos itu delalah keceplosan seperti itu. Akhirnya saya hubungkan dengan kegiatan anak-anak itu dan katanya masuk sekali, Pak, nama dan filosofi serta yang sedang jenengan lakukan, program-program yang sedang jenengan lakukan. Akhirnya itu, Bu, ceritanya. Kalau tembok kesannya kan penyekat, kalau pagar itu kesannya pelindung. Penting usia anak, bagaimanapun keadaannya, kalau masih usia anak, insya Allah selagi kapasitas bisa diterima, masih mumpuni, kami terima. Untuk anak-anak, kalau sudah lulus yang sudah berumah tangga gimana, Pak? Atau sudah dia ingin kerja di luar gimana, Pak? Tetap dalam pengawasan dan pendampingan kami. Jadi anak-anak yang sudah lulus SMA, ketika mereka ingin keluar cari kerja di luar, nggak bisa dengan seenaknya dia yang menentukan pilihan. Minimal harus ada orang yang saya titipi untuk mengawasi. Jadi masih ada komunikasi ketika mereka, bagi mereka yang tidak punya keluarga, Pak, ya. Kalau yang punya keluarga ya lulus urusan keluarganya. Yang penting sudah dibekali mentalnya. Kalau bayi boleh, Pak? Ada bayi bisa mulai dari 0 tahun. Jadi ada satu kasus itu dari orang Banjarnegara. Dari Banjarnegara kebetulan ditemukan di puskesmas Pamotan juga. Dia dalam keadaan gangguan jiwa, hamil. Mau dirujuk kemana-mana, nggak ada yang mau menerima. Akhirnya di sini kan untuk yang anak kasus-kasus seperti itu, kami juga sudah punya keluarga-keluarga yang siap mendampingi. Saya titipkan di keluarga. Kalau di pondok kan nggak mungkin, Bu, ya. Nanti kalau proses kelahirannya gimana? Sementara di pondok banyak anak-anak kecil. Akhirnya saya titipkan di keluarga yang dekat dengan pondok. Nanti masalah konsumsi, biaya apa sajanya ditanggung oleh pondok. Jadi sampai dia lahir, diopeni sampai besar. Juga ada orang Gandri itu, bapak ibunya gangguan jiwa, nggak mungkin dia merawatnya, anak baru lahir sudah diajak tidur di kuburan. Terus akhirnya dibawa ke sini oleh seksi kesra desanya. Tapi dari bayi sekarang sudah usia 2,5 tahun, Bu. Jadi mbak-mbak yang ada di pondok itu sudah biasa. Jadi kalau masih bayi itu biasanya posisinya ditempatkan di pondok putri walaupun cowok, Pak. Bayi sampai 2 tahun. Nanti kalau sudah 2 tahun, kalau cowok dipindah ke cowok, kalau cewek masih di cewek gitu. Seperti tadi yang saya katakan, setiap kita menjalankan segala sesuatu, itu jangan pernah kita menganggap itu ada dukanya. Anggap saja itu suka semua, enjoy terus. Tapi jujur tetap ada dukanya. Dukanya itu kalau saya pribadi, itu ketika ada yang hilang, ada yang lepas. Pernah suatu kejadian, lepas dia sampai ketemu di Jatirogo. Karena anak-anak seperti itu kan
Kalau yang normal nggak ada yang lepas ya. Kalau yang lepas itu biasanya yang berkebutuhan khusus karena dia tidak bisa membedakan mana siang mana malam. Jadi dia tidur, kebutuhan tidurnya itu juga tinggi. Pak, tidak sakar PDW, kadang dengan bersandar seperti ini tidur 5 menit sudah tercukupi kebutuhan tidurnya. Ceritanya seperti itu. Jadi dukanya itu ketika ada yang hilang, terus nggak tahu saya harus mencari kemana. Jadi akhirnya saya share di polsek Sarembang gak menemukan delalah. Itu ketemunya malah neng pasar sapi Jatirogo, melu numpak truk muat sapi yang kebetulan mau ke Rembang, lewat Gandri, terus ada temannya yang sekolah di Gandri, ketemu sampai 12 hari baru ketemu. Jadi dari pengalaman di situ, setiap anak-anak berkebutuhan khusus, training pertama adalah pengenalan diri. Nama saya nggak spesial itu, saya mondok di Dadapan gitu. Sampai dia ditanya, namamu siapa? Iwan. Mondok kamu di mana? Rumahmu mana? Dadapan. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang saya tidak tahu alamatnya, pasti setiap ditanya rumahmu mana? Dadapan. Anaknya siapa? Pak Abadi. Langsung gitu, Bu. Jadi jagani nak hilang itu bisa langsung dikembalikan ke sini. Dukanya itu adalah kalau saya pribadi, duka itu kan berhubungan dengan pribadi Mbak Ulan ya. Jadi dukanya itu ketika ada yang hilang. Kalau dukanya Pak, orang kesulitan Pak, enggak. Kalau kita anggap sulit ya menjadi sulit, tapi ketika kita mensikapinya dengan tadi, dengan seneng, dengan enjoy, dengan bahagia, yo enggak menjadi duka. Semisal enak-enak diajari, nak sing wong mboten sabar, Pak aku minta sayang, yo tak tokno, sayang, biasa seperti itu. Masih itu loh tadi penasaran, Bapak kok bisa nerima anak ini kan dari mana-mana, kok bisanya merekanya misalnya tadi Kementerian Sosial kok bisa nyampe sini, terus ada Banjarnegara kok bisa nyampe sini, katanya juga tadi ada korban Rohingya kok bisa sampai sini itu loh. Iya Bapak. Ya. Gimana? Tanggung jawab Bisa Pak. semuanya nyampe sini gitu. Ceritanya gini Mbak ya. Yang dari Rohingya itu kan dia dapat swaka dari kerajaan Malaysia. Setelah di Malaysia, dia lepas dari camp, sehingga terlantar dia dalam posisi traumatik berat. Terus akhirnya dia ditemukan oleh TKW, orang daerah Pantura Pandangan. Terus akhirnya dibawa pulang, diajak ke sini. Jadi kasus pertama di sini adalah dia traumatik besar. Begitu melihat orang berkerumun lebih dari 3, dia takut. Langsung delik sembunyi di balik pintu. Krungu kendaraan sepeda motor langsung lari. Karena dia memang, dan benar nyata Rohingya itu dia hanya isu. Jadi dalam 1,5 tahun saya istilahnya pendampingan menghilangkan traumatiknya itu. Terus memasuki tahun yang semester ke-3 masuk ke-4 dia sudah bisa seperti biasa dan sekarang menjadi tukang resik-resik. Tukang apa? Mengambil piring-piring yang kotor itu di cafe resto. Jadi fishnya ya fish Rohingya, kayak India keling ngoten niku. Ireng nggih. Ini ya. Mirip Pak Suwadi. Terus foto ya. Iya. Terus yang dari mana tadi? Banjarnegara itu kan tadi kan dia terlantar. Ceritanya kan dia itu TKW di Singapura, ndelalah. Kan sudah ketemu keluarganya sekarang sudah nggak ada di sini. TKW di Singapura dia dapat kekerasan dari majikannya sehingga dia stres. Akhirnya oleh majikannya dipulangkan ke Banjarnegara. Pada saat di Banjarnegara posisi masih depresi dia. 6 bulan di rumah hilang sampai 8 tahun. Ketemu dalam posisi dalam keadaan hamil. Jadi begitu saya share di grup PSM Pekerja Sosial Masyarakat di wilayah Jawa Tengah, ternyata ada yang nanggapi, Pak ini kok saya nggak asing ya, ternyata dia dari Kroya Banjarnegara. Terus akhirnya keluarganya yang dari Banjarnegara ngecek apakah ini benar-benar anak saya yang hilang 8 tahun yang lalu. Kan pada saat hilang kan dia usia 18 tahun Pak, sekarang sudah usia 26 berarti piro.
hampir 10 tahun ya. Ketemu dalam keadaan depresi berat, nggak tahu siapa-siapa, terus dalam keadaan hamil. Nah, akhirnya saya kan anak seusia, orang seusia ini pasti dia sampai 10 hari saya nggak bisa komunikasi. Gimana cara bisa mengorek dia dari mana? Akhirnya tak gasangi pulpen sama buku. Yang ditulis itu tulisan kroya gitu. Kroya, saya yakin kroya itu nama tempat. Terus tak telepon kan teman saya yang kroya, tapi kroya Indramayu. Gambar saya kirim ke teman saya kroya Indramayu, enggak Pak, kok saya kok enggak ada Pak ya yang mempunyai warga seperti ini. Terus akhirnya tak share di grup PSM niku pekerja sosial masyarakat, ternyata ya kroyanya kroya Banjarnegara. Terus itu ketemu ya. Terus ketemu. Kalau mengapa sampai jadi demplot program lembaga yang layak dan ramah anak? Karena pada tahun 2010, Win, saya mendampingi anak dampingan saya yang menjadi korban kekerasan seks, masih usia SMP. Pada saat itu ya dihipnotis dia, karena begitu sadar dia pasti pingsan. Berarti kan dia di bawah alam sadarnya. Berarti saya dampingi sampai ke pengadilan, sampai ke putusan hukum PN, dan orangnya itu pada saat itu dia menjadi sekretaris Satpol PP Kabupaten Rembang. Akhirnya kan banyak media yang meliput, banyak media yang meliput. Akhirnya juga ada asosiasi, sampai asosiasi jurnalis Jerman datang ke sini. Kok ono wong desa yang sampai mempertahankan, memperjuangkan hak anak sampai segitunya. Terus banyak pada tahun 2010 itu sampai 2015 banyak kunjungan dari Eropa, Jerman, Inggris, USA, nopo pernah ke sini. Terus mereka datang kan langsung membawa penerjemah dari Jakarta. Kayak saya dulu itu loh. Berarti ada yang mentransit. Berhasil. Nah, terus dari tahun 2016 sampai ke sini, setelah saya rasakan kegiatan seperti itu sangat mengganggu kegiatan yang menjadi proyek pokok kami. Nggih. Berarti KPOE mendapatkan liputan TV itu bermula dari 2016 kan. Cilikane mau di Ayunda, Pak. Pada saat dia masih aktif di sinetron Perahu Kertas, itu kan pernah bikin liputan di sini. Perahu kertasku kan. Berarti jenengan itu ya Pak, foto sama Ayunda itu juga ya Pak? Berarti pernah membuat liputan acara Follow Santri di sini. Tayang 45 menit tapi pengambilan gambar sampai hampir 20 hari Pak. Dari jam 8 sampai jam 9 malam. Anak-anak di Polsek, akhirnya saya kapok. Malah ganggu kegiatannya tok wae. Terus akhirnya saya dari situ setiap ada tawaran untuk ada liputan TV, mau marai pamer, marai ganggu kegiatan.